dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi mengenai budaya organisasi komunikasi kelompok. Mari kita simak materinya berikut ini. Karakteristik atau sifat organisasi yang paling menonjol adalah adanya perubahan terus-menerus pada diri organisasi. Dan setiap perubahan seringkali ditandai dengan kegairahan dan antusiasme dari para anggotanya. Namun, seringkali perubahan disertai dengan perasaan cemas, ketidakpastian, frustasi, dan ketidakpercayaan. Dua ahli teori, Pechanovsky dan Nick O'Donnell Trujillo, menyusun teori budaya organisasi yang mencakup pembahasan antara lain mengenai nilai-nilai organisasi, cerita-cerita yang sering disampaikan, tujuan, tindakan, dan filosofi organisasi. Bagi para ahli budaya, memahami suatu organisasi sebagai suatu unit individu adalah lebih penting daripada melakukan generalisasi terhadap perilaku atau nilai-nilai organisasi secara keseluruhan. Dan pemikiran ini menjadi latar belakang teori budaya organisasi ini. Setiap nilai organisasi secara keseluruhan dan pemikiran ini menjadi latar belakang teori budaya organisasi ini. Setiap organisasi memiliki perbedaan dalam hal jangkauan dan ukuran yang dimilikinya, dan organisasi juga memiliki sejumlah tindakan atau kebiasaan yang unik atau khas bagi organisasi yang bersangkutan. Esensi kehidupan organisasi dapat ditemukan dan budaya yang dimiliki organisasi yang bersangkutan. Mulai membahas teori budaya organisasi dengan cara pertama-tama menginterpretasikan budaya itu sendiri dan memahami 3 asumsi dasar budaya organisasi. A. Jaring laba-laba. Pechanovsky dan Trujillo menggunakan prinsip ilmu etnografi dalam membangun teori. Secara khusus mereka mengadopsi pendekatan simbolik iteratif yang dikemukakan Clifford Geertz dalam model teori mereka. Menurut Pechanovsky dan Trujillo, jaring-jaring budaya organisasi tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui berbagai kegiatan komunikasi. Teori budaya organisasi berakar pada ilmu etnografi, dan karenanya budaya organisasi hanya dapat dipahami dengan menggunakan prinsip etnografi yang akan meneliti sejumlah hal dengan menjawab pertanyaan. Teori mengenai budaya organisasi menekankan pada cara-cara manusia mengonstruksikan suatu realitas organisasi. John Van Manen dan Stephen Harlem menggunakan adanya 4 wilayah atau domain budaya organisasi, yaitu domain pertama disebut konteks ekologis, yaitu dunia fisik termasuk lokasi, waktu, sejarah, dan konteks sosial di mana organisasi berada dan bekerja. Domain kedua budaya organisasi terdiri atas jaringan-jaringan atau disebut dengan interaksi diferensial. Domain ketiga adalah pemahaman bersama, yaitu secara bersama-sama dalam menafsirkan pesan yang merupakan isi konten dari budaya yang terdiri atas gagasan, nilai, standar kebaikan, dan kebiasaan. Domain keempat disebut dengan domain individu yang terdiri atas tindakan atau kebiasaan para individu. Organisasi besar dapat dimiliki suatu budaya, namun dalam banyak kasus sub-budaya tertentu yang terkait dengan kelompok tertentu akan muncul. Penelitian mengenai budaya organisasi ditandai dengan perubahan meeting di bawah perspektif fungsional kepada perspektif interpretasi dari asumsi bahwa organisasi memiliki elemen-elemen yang sudah ada. Teori budaya organisasi dalam komunikasi sangat mempengaruhi oleh tradisi dan pemikiran sosiokultural. Organisasi memiliki kehidupan yang kompleks dan beragam. Dalam hal ini, Richard Welch dan Lian H. Turner mengemukakan 3 posisi dasar, yaitu yang pertama, anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama terhadap realitas organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi terhadap simbol berperan penting terhadap budaya organisasi. Yang ketiga, berbagai organisasi memiliki budaya yang berbeda dalam interpretasi terhadap berbagai tindakan dalam suatu budaya tertentu. Asumsi pertama menunjukkan pentingnya manusia dalam berorganisasi, khususnya peran individu yang mencakup antara lain karyawan, penyelia, dan atasan dalam menciptakan mempertahankan realitas mereka. Asumsi kedua, teori budaya organisasi menyatakan bahwa realitas dan budaya suatu organisasi juga ditentukan oleh simbol yang merupakan representasi makna. Asumsi ketiga mengenai teori budaya organisasi adalah berkenaan dengan perbedaan budaya antara suatu organisasi dan organisasi lainnya. Pertunjukan komunikasi oleh Pechanovsky dan O'Donnell Trujillo terdapat banyak indikator yang dapat digunakan, antara lain melalui
kebiasaan atau tindakan, perumpamaan, cerita-cerita, upacara, dan ritual. Kesemuaan ini adalah pertunjukan komunikasi karena mereka menunjukkan pengalaman hidup kelompok. Pajawaski dan O'Donnell Trujillo mengemukakan 4 karakteristik dari pertunjukan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertunjukan komunikasi bersifat interaksional, lebih merupakan dialog ketimbang berbicara kepada dirinya sendiri. Kedua, pertunjukan anemeri bersifat kontekstual yang tidak dapat dipandang sebagai tindakan independen tetapi selalu melekat dalam tingkah kegiatan yang lebih besar. Atau dengan kata lain, pertunjukan mencerminkan atau menggambarkan konteks dan menghasilkan konteksnya. Yang ketiga, pertunjukan terdiri atas babak atau bagian. Dan yang keempat, pertunjukan adalah improvisasi yang terdapat fleksibilitas dalam hal bagaimana komunikasi dimainkan. Pajawaski dan O'Donnell Trujillo menyajikan daftar dari sejumlah pertunjukan komunikasi organisasi yang terdiri pertunjukan ritual, fashion, sosial, politik, dan enkulturasi. Ritual pertunjukan komunikasi organisasi yang pertama disebutkannya adalah ritual, yaitu suatu yang diulang-ulang secara teratur atau rutin sehingga dapat dikenali dengan baik. Yang kedua, pertunjukan ritual adalah pertunjukan komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang-ulang. Misalnya, kegiatan rapat, acara, piknik tahunan, karyawan kantor. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis pertunjukan ritual, yaitu ritual personal, kerja, sosial, organisasi. Yang pertama adalah ritual personal. Ritual personal yaitu jenis ini mencakup hal-hal yang dilakukan seseorang secara rutin setiap hari di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah ritual kerja. Jenis ritual lain disebut dengan ritual kerja atau teks ritual, yaitu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang untuk membantu anggota organisasi melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga ritual sosial. Jenis ritual ini yaitu ritual yang tidak berhubungan dengan kerja ataupun tugas. Namun ritual jenis ini merupakan pertunjukan penting dalam organisasi. Yang keempat adalah ritual organisasi. Jenis ritual ini yaitu ritual yang diikuti seluruh anggota kelompok kerja dalam organisasi secara cukup teratur. Passion, kategori pertunjukan yang kedua adalah apa yang disebut oleh Pajawaski dan O'Donnell Trujillo dengan sebutan passion yang berarti kegemaran atau kesukaan. Di sini karyawan berupaya menjadikan pekerjaan rutin yang membosankan menjadi pekerjaan yang menarik dan menyenangkan dengan cara menceritakan sesuatu atau storytelling yang digemari atau disukai. Dengan kata lain, passion adalah cerita-cerita pada organisasi lainnya. Cara lain untuk terciptanya pertunjukan dalam komunikasi organisasi adalah melalui cara yang disebut dengan istilah percakapan yang menyenangkan atau passionate repartee, yaitu percakapan yang melibatkan interaksi dramatis dan penggunaan bahasa yang baik atau akrab dan tidak formal, sebagaimana yang dikemukakan Pajawaski dan Trujillo. Yang ketiga, sosial. Kategori ketiga pertunjukan adalah sosial, yaitu berarti berbagai bentuk kesopanan, basa-basi penghormatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama di antara anggota organisasi. Pertunjukan sosial berfungsi untuk memperkuat kepatutan dan penerapan aturan-aturan sosial dalam organisasi. Perilaku ramah tamah dan percakapan basa-basi adalah contoh pertunjukan sosial. Dalam pertunjukan sosial ini terdapat privasi yaitu pertunjukan yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat sensitif dan pribadi yang mencakup tindakan seperti mengemukakan pengakuan, menghibur dan menyenangkan orang lain dan menyampaikan kritik. Yang keempat, politik organisasi.
Kategori keempat pertunjukan adalah politik atau politik performance, yaitu pertunjukan yang menciptakan dan memperkuat gagasan mengenai kekuasaan dan pengaruh yang mencangkup perilaku untuk menunjukkan kekuatan pribadi, memperkuat hubungan atau persekutuan dan tawar-menawar. Ketika anggota organisasi melakukan pertunjukan, maka mereka pada dasarnya menunjukkan keinginan untuk mempengaruhi anggota lainnya. Dalam hal ini, mempengaruhi bukanlah hal sesuatu yang buruk. West dan Thun memberikan contoh ini pada pekerja perawat di suatu rumah sakit. Dalam contoh ini, mereka melakukan kontrol yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka. Yang kelima, enkulturasi. Kategori kelima pertunjukan disebut enkulturasi atau enculturation, yaitu proses pengajaran budaya organisasi oleh salah satu anggota organisasi kepada anggota organisasi lainnya. Enkulturasi adalah proses yang berlangsung terus-menerus, namun pertunjukan tertentu memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. Orientasi bagi anggota organisasi baru adalah salah satu contohnya. Dalam hal ini, terdapat serangkaian pertunjukan di mana sejumlah individu mengajar ke individu lain bagaimana melakukan pekerjaan tersebut. Pashchanovsky dan Trujillo memberikan contoh pada organisasi kepolisian di mana mereka melakukan penelitian mengenai hal ini. Mereka mencatat percakapan antara Davis, seorang anggota polisi senior, dengan Benson, seorang anggota polisi junior, mengenai bagaimana menangani orang mabuk yang membuat kegaduhan di tempat umum. Pashchanovsky dan O'Donnell mengatakan contoh mengenai percakapan di antara dua petugas polisi tersebut memberikan gambaran tentang pertunjukan enkulturasi yang unik. C. Kelompok kerja antar budaya. John Otzel berupaya menentukan berbagai variabel penting yang mempengaruhi fungsi atau kerja suatu kelompok, khususnya kelompok dengan anggota yang berasal dari berbagai budaya berbeda. Hasil yang diperoleh memberikan umpan balik yang akan mempengaruhi situasi atau lingkungan di mana kelompok itu berada dan bekerja. Menurutnya, perbedaan budaya memberikan pengaruh terhadap fungsi kelompok untuk mencapai tujuannya, dan perbedaan budaya yang paling penting mengelompok atau berkumpul pada 3 wilayah, yaitu yang pertama, individualisme, kolektivisme. Wilayah perbedaan yang pertama adalah individualisme kolektivisme. Budaya di dunia cenderung berorientasi pada dua arah, individualis atau kolektif. Kemudian yang kedua adalah pemahaman diri. Wilayah perbedaan yang kedua adalah dalam hal pemahaman diri, yaitu bagaimana anggota kelompok berpikir mengenai diri mereka. Dalam hal ini terdapat dua tipe umum, yaitu independen dan interdependen. Lalu yang ketiga adalah gambaran diri. Wilayah perbedaan ketiga adalah masalah muka atau wajah atau face concerns, yaitu perbedaan dalam hal bagaimana anggota kelompok mengelola gambaran diri, citra atau image pribadi mereka atau image. Adanya perbedaan budaya membutuhkan komunikasi yang efektif, tetapi perbedaan budaya juga akan membuat komunikasi menjadi sulit. Dengan kata lain, hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu kelompok dengan latar belakang budaya yang beragam adalah adanya komunikasi yang efektif. Inilah yang menjadi suatu yang sulit dicapai. Semakin heterogennya budaya anggota kelompok, maka akan semakin sulit anggota kelompok berkomunikasi dalam 4 hal, yaitu yang pertama, mewujudkan partisipasi yang sama. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Lalu yang ketiga, mengelola konflik tanpa dominasi. Kemudian yang keempat, berkomunikasi dengan saling menghormati. Keragaman budaya tidak akan menimbulkan masalah selama berbagai budaya memiliki orientasi yang sama dalam hal individualisme atau kolektivisme, pemahaman diri atau masalah wajah. Seberapa besar kemampuan kelompok mengelola keragaman antar budaya anggotanya ditentukan oleh beberapa faktor situasional seperti yang pertama, catatan atau sejarah mengenai konflik yang belum terselesaikan di antara kelompok-kelompok budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua,
keseimbangan dalam dan luar kelompok yang ditentukan oleh jumlah anggota kelompok yang mewakili budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sifat tugas dalam kelompok apakah lebih mendorong kerjasama atau kompetisi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu perbedaan status antara anggota kelompok. Jika budaya masing-masing anggota kelompok memiliki sejarah penyelesaian konflik yang baik, representasi yang mewakili budaya yang berbeda cukup seimbang. Tugas kelompok lebih bersifat kerjasama dan masing-masing anggota lebih kurang memiliki status yang sama. Maka kelompok cenderung berkomunikasi dengan efektif. Otzel menunjukkan bahwa kualitas komunikasi mempengaruhi efektivitas tugas. Secara umum, ia percaya bahwa jika suatu kelompok yang memiliki keragaman budaya dapat berkomunikasi dengan baik, maka efektivitas tugas dan hubungan di antara kelompok akan meningkat. Dalam suatu penelitian, Otzer menemukan jika suatu kelompok memiliki partisipasi yang sama, kerjasama yang komunikasi, yang saling menghormati, maka anggota kelompok akan lebih puas dan mereka berkeinginan untuk lebih berpartisipasi secara penuh dalam kelompok. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang kata atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.